Di video kali ini gue mau bahas 3 lensa sekaligus dari Tokina buat kamera mirrorless full frame Sony. Dan gue nggak bahas terlalu teknikal di video ini, melainkan gue coba real experience buat motret di outdoor. Kira-kira gimana pendapat gue soal lensa ini? Kita akan bahas setelah bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kayak yang udah gue bilang tadi, kali ini gue mau membahas 3 buah lensa sekaligus dari Tokina untuk mirrorless full frame Sony. Nah, videonya agak berbeda karena gue nyoba buat pakai secara langsung, real experience di lapangan, dipakai buat motret. Gue coba kemarin itu ke daerah Panggalengan, Bandung, berbekal tanya-tanya temen aja di WA, dan akhirnya gue pun berangkat ke sana bersama Skapito dan juga ada temen gue, Abraham. Cuman sesuaikan ekspektasi kalian karena jam terbang gue motret di luar masih dikit banget dan gue bukan profesional fotografer. Gue hanyalah seorang kamera reviewer yang berusaha deliver content sebaik mungkin. Cerita sedikit, pas di sono juga gue bingung banget sebenarnya. Sampai sana itu udah lumayan sore, gue coba ke hutan pinus rahong. Dan ternyata nggak dapet cahaya yang bagus. Cahayanya terlalu soft, sangat berawan dengan warna abu-abu aja gitu. Warna-warna agak gelap aja, nggak menarik. Cuman kita bermain-main dengan WB sedikit, dibuat agak warm, dapet lumayan oke lah buat diambil gambarnya. Malamnya gue nanya-nanya sama fotografer di IG, ada Mas Iman yang fotonya keren-keren banget by the way di Instagramnya. Dan dia saranin buat sunrise di Gayonggong besoknya. Akhirnya gue coba cari-cari di IG sama Google, dapet guide gitu, langsung dadakan. Lalu gue janjian buat motret di Gayonggong biar ada orang atau yang biar ada orang sana lah gitu yang tahu spot-spot yang menarik untuk diambil fotonya. Ternyata malah diatur kayak semacam foto-foto human interest gitu, orang lagi ngejaring ikan. Cuman pas kita ke sana paginya itu ternyata jam 6 sampai sekitar jam 8-an itu berawan banget lagi. Dan gua nggak dapet cahaya lagi. Cuman gua tunggu sampai sekitar jam 9 dan akhirnya dapet cahaya matahari walaupun udah agak tinggi. Dan ya yang penting gua dapat beberapa hasil buat ngetes si lensa-lensa ini. Walaupun ya itu tadi udah agak tinggi dan karena udah terlalu siang nggak dapet kabut-kabutnya juga di danau tersebut, jadi ya tapi nikmati aja. Kita udah berusaha sebaik mungkin. Nah, yang gua tes di sini ada 3 lensa dengan kelas yang agak berbeda dari masing-masing lensanya. Jadi lensa bokeh Tokina ATXM yang ini 85mm f1.8. Ini yang paling murahnya. Lalu yang 2 lagi ini adalah jajaran Tokina Virin, jajaran yang lebih premiumnya dengan harga yang lebih tinggi juga. Di video ini gua akan jelasin experience-nya dari masing-masing lensanya seringkas dan seefisien mungkin. Tapi buat teman-teman yang belum familiar dengan Tokina, mungkin gue jelasin dulu, brand lensa ini sebenarnya pemain lama dan udah punya pamor sebagai salah satu lensa third party paling favorit di ranah DSLR. Gue pribadi belum banyak coba Tokina, jujur, karena gue nggak begitu bermain di dunia DSLR juga, tapi emang cukup menarik waktu gue coba versi ATXM yang buat Fujifilm. Sama setelah gue lihat beberapa review-reviewnya di luar sana. Sama ya, karena banyak juga beberapa subscriber yang cukup berisik minta review Tokina buat Sony terus. Dan disinilah kita sekarang. Oke, kita mulai dari yang termurah dulu. Tadi lensa bokeh sweet spotnya 85mm f1.8. Build quality dari lensa ini solid abis. Rasanya bener-bener dibalut metal dengan finishing glossy. Emang lensa ini lumayan berat sebenarnya. Dari first impression gue udah ngerasain ini lensanya kayaknya lumayan berat. Tapi bukan yang berat banget juga. Nggak jadi deal breaker buat gue. Apalagi gue tahu berat ini gara-gara build quality-nya yang bener-bener solid berbalut metal yang bakal bikin lensanya lumayan awet di bawah kerja berat. Cuman sayangnya lensa ini nggak ada optical stabilization, tapi hal tersebut sangat gua wajarkan pada kelas entry level kayak gini. Mirip-mirip dengan para pesaingnya juga. Untuk hasil gambarnya gue suka, tajam banget. Untungan si A74 ini dia resolusinya tinggi juga ya, buat ngetes lensa enak gitu kan, dia sampai 33 megapiksel. Ini di Fotoska kalau kita punch in atau pixel peeping itu tajam. Pori-porinya kelihatan dengan jelas. Cuman di mata
itu agak sedikit soft ya gambarnya. Tapi mungkin bukan masalah lensanya. Emang di A7 IV itu ada isu front focus. Kalau pakai eye tracking, fokusnya sedikit di depan mata subjek, sedikit doang gitu. Dan itu gua pertama tahu isu tersebut juga dari artikelnya di peerreview.com yang mereka juga mengklaim kalau isu tersebut belum di-fix di firmware terbarunya. Dan mungkin itu yang terjadi di sini. Tapi in general hasil dari lensa ini cukup tajam dan cukup memuaskan buat gua. Pas foto penebar jaring, gua juga sempat nyoba pakai lensa ini dan gua suka sama gambar yang dihasilkan. Warnanya oke banget, natural, bagus. Cuman kalau kita punch in lagi gambarnya, dia kelihatan di bokeh balls-nya itu lumayan nongol chromatic aberration. Nggak gitu parah, cukup wajar untuk kelas lensanya, tapi gua suka juga kalau kita perhatiin bokeh balls-nya itu bulatnya bagus, rapih. Jadi itu ya salah satu poin besar juga, yang di tengahnya itu bokeh balls-nya dia nggak terkesan cat eye, nggak terkesan kaku, dia kelihatan cukup rapi. Cakep lah pokoknya. Buat harga sendiri, lensa ini dijual seharga Rp5.990.000. Cukup reasonable, tapi di video impresinya kemarin banyak yang bilang nambah dikit dapat lensa native-nya Sony. Dan emang yang gua lihat Sony FE 85mm f1.8 itu harga resminya cuma Rp6.599.000. Nggak begitu jauh, jadi memang cukup bersaing. Jujur, gue belum coba yang Sony, gue nggak bisa compare banget. Tapi yang jelas untuk Sony itu dia lensanya belum masuk jajaran G-Lens. Jadi itu memang jajaran terendahnya yang ekspektasi gue gambarnya nggak akan lebih bagus banget juga gitu ya. Mungkin nggak begitu terasa perbedaannya. Bahkan sebenarnya di videonya Oma Gomrawi, itu dia ada compare Tokina ini, dimana Tokina ini kelihatan jauh lebih rapih bokehnya dibandingkan dengan si lensa native Sony tadi. Dan di sini lumayan gitu, kalian dapat bokeh yang lebih rapih dengan irit 600.000 buat nambah gear lain. Dan memang kalau kalian lihat di perbandingan dia, bokehnya sih cukup cat eye-nya kelihatan banget gitu ya untuk yang versi Sony, dan Tokina kelihatan rapi banget. Tapi ya balik lagi, kalian yang menentukan keputusannya mana yang lebih pas buat kalian. Next, ini ada Tokina Virin 100mm f2.8 makro, lensa yang ditujukan spesial untuk makro fotografi. Build quality di sini nggak berbalut metal kayak yang tadi ya, fisiknya berbalut plastik padat aja dengan tekstur kayak kamera mirrorless Sony. Jadi kalau diperhatiin dia punya tekstur yang cukup mirip gitu. Dan walaupun dia tidak berbalut metal, build-nya tetap rapi, tetap terasa proper. Kalau gue bilang rasanya ini mirip sama lensa-lensa Sigma dan Tamron yang pernah gue coba. Jadi bukan sebuah komplain untuk fisiknya. Cuman lensa ini emang lebih ditujukan untuk pengguna yang doyan foto makro. Walau fokalnya jauh 100mm, dia punya minimum focus distance yang deket banget. Dan emang cocok buat foto-foto makro. Gambarnya juga cukup tajam, detail-detail kelihatan jelas. Hasilnya benar-benar menarik menurut gue. Cuman sayangnya lensa ini punya autofocus motor yang cukup berat dan kurang responsif. Beberapa kali gue malah memilih pakai manual fokusnya aja. Mungkin ini emang kekurangan karakter dari lensa-lensa makro, karena ada limitasi dari segi elemen di dalam lensanya yang bergerak. Mungkin. Soalnya beberapa kali gue tes lensa yang bisa makro, kalau mode makronya aktif itu kadang AF-nya jadi cukup lelet. Ama kalian juga bisa lihat di lensa ini ketika kita mengatur fokusnya, elemen lensa yang bergerak itu gede banget. Dan itu yang mungkin memberatkan motornya juga ketika menggunakan autofocus. Untuk Tokina Virin 100mm f2.8 makro ini, dia dijual seharga Rp8.490.000. Kalian yang nentuin, worth it atau enggak? Buat gua sih, kayaknya worth it melihat apa yang didapat. Cuman gua nggak begitu main makro, jadi ya nggak begitu paham juga. Lawannya lensa apa juga gua nggak tahu. Tapi yang gua lihat di B&H Photo sih lensa ini dapat rating 4,5. Cukup menarik. Sebenarnya lensa ini juga bisa dipakai buat portrait, cuman ya emang bukan peruntukannya. Agak repot dengan AF-nya yang lambat tadi. Kalau mau buat portrait, tadi mendingan ATX M 85mm f1.8 aja, menurut gue lebih worth it. Lensa terakhir ini ada lensa Tokina Virin 20mm f2 yang merupakan lensa yang paling jadi favorit gue, yang kebetulan juga lensa yang paling mahal di antara 3 yang kita bahas ini. Jadi agak menyebalkan. Pertama, kenapa gue suka?
sama lensa ini, kenapa yang paling gue suka? Karena ini yang paling masuk dengan workflow gue. Dia adalah lensa wide dengan fokal tadi 20 mm. Cocok banget buat dipakai vlogging atau bikin video traveling di luar. Bahkan dipakai di studio pun itu cukup bagus karena bisa bikin efek ruangannya jadi terasa lebih megah. Memang gue pribadi itu penggemar lensa-lensa wide. Build quality lensa ini juga paling gokil. Dia dibalut dengan metal juga, tapi dengan finishing yang agak berbeda ya dengan si ATX M85 tadi. Dia lebih ke dope frosted gitu, nggak glossy kayak yang 85 mm. Dan ini tuh terkesan kayak gunmetal gitu warnanya. Ganteng banget. Gua suka banget sama tampang dari lensa ini. Lalu dia ukurannya juga kecil banget, asik buat setup travel, entah buat vlog, dokumentasi, atau foto-foto landscape. Kalian bisa lihat, jadi setup utama yang standby kita bawa-bawa terus juga nggak begitu membebani karena ukurannya cukup compact. Kualitas gambar juga bagus, tajam, nggak ada komplain dari gua. Di foto yang pas nebar jaring juga di sini kita bisa dapetin landscape yang lebih megah di posisi motret yang sama. Gua suka banget dengan karakter gambarnya. Cuman buat gua lensa ini tetap punya major drawback gitu ya. Ada kekurangan yang cukup major menurut gua yang mungkin bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang. Jadi motor autofocus pada lensa ini menurut gua bener-bener berisik. AF-nya bagus, responsif, autofokusnya udah oke gitu. Nggak ada isu di pergerakan fokusnya, cuman dia berisik aja gitu. Jadi dia nggak bakal cocok buat temen-temen yang kalau bikin video atau ngevlog itu pakai mic internal kamera atau mic on kamera. Kalau kita sih nggak masalah karena kita 90% produksinya pakai mic wireless alias mic yang off kamera. Cuman gua rasa itu poin yang perlu gua sampaikan juga. Untuk harga, di antara semua lensa yang kita bahas sekarang, dia paling mahal. Gue ingetin lagi, dia dijual seharga Rp11.990.000. Gue rasa cukup worth it karena gue puas dengan performa dan hasil yang diberikan. Dan kalau lihat dari review-review luar juga kesimpulannya cukup baik. Cuman rata-rata itu sama kayak gue. Keluhan besarnya itu di motor autofokusnya yang berisik aja. Dan balik lagi, kalianlah yang menentukan cocok atau enggak buat kalian. Apakah suara motor autofokusnya mengganggu banget atau enggak buat workflow kalian? Mungkin boleh kali kita kasih B-roll suara AF-nya. Oke, paling segitu aja pembahasan seputar lensa-lensa Tokina buat Sony full frame. Semoga bisa jadi informasi dan referensi tambahan buat teman-teman semua. Sorry banget kalau reviewnya nggak terlalu teknis. Gue lagi mencoba untuk menghadirkan pembahasan berdasarkan real experience di lapangan. Dan tolong banget untuk dimaafkan kalau masih banyak kekurangan. Kayak biasa, kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.